warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan sedikit memaparkan dan menjelaskan apa itu kepemimpinan dan bagaimana kepemimpinan yang efektif. Untuk video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas saya dengan mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai karakteristik seseorang terutama dikaitkan dengan sebutan pemimpin, seperti yang dikemukakan oleh Gibson, Ivan Chepits, dan Donnelly pada tahun 2000 bahwa leader are agent of change, person whose acts affect other people more than other people acts affect them. Atau biasa diartikan, pemimpin merupakan agen perubahan. Orang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih orang lain mempengaruhi dirinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan bagi orang human resources pasti sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Namun bagi kamu mungkin istilah gaya kepemimpinan adalah leadership style, adalah hal yang baru. Ada beberapa pendapat para ahli apa itu gaya kepemimpinan. Yang pertama, menurut Ifai dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Dan selanjutnya yaitu menurut Miftah Toha dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Yang ketiga yaitu menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah sesuatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat ada Luthan dalam bukunya Organizational Behavior yang mendefinisikan gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi anggota atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendaknya untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Dan menurut para ahli yang terakhir yaitu Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan memberikan definisi gaya kepemimpinan sebagai sifat, kebiasaan atau temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan yang efektif atau inti dari pembahasan yang akan saya bahas. Kepemimpinan yang efektif bahwa tanpa disadari atau tidak dalam sebuah kepemimpinan ternyata juga sangat dipengaruhi oleh bakat yang dimiliki oleh orang yang akan memimpin. Ini juga bisa nampak bagaimana seseorang itu memiliki gaya kepemimpinan atau seni memimpinnya. Beberapa hal yang perlu untuk mematangkan bakat kepemimpinan mempengaruhi di antara pemimpin agar memiliki kemampuan atau keterampilan untuk mempengaruhi atau menggerakkan perilaku orang lain atau bekerja secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi teknis atau yang bersifat keterampilan dan kemampuan khusus atau teknis yang harus dimiliki sesuai bidang pengelolaannya. Yang kedua, kompetensi manajerial yang bersifat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dan kemampuan mengevaluasi serta tindak lanjut. Yang ketiga ada kompetensi sosial atau kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain
membangun hubungan antar manusia sebagai hakikat manajemen dan kepemimpinan. Yang keempat, ada kompetensi strategi. Kemampuan ini memprediksi untuk melihat jauh ke depan dan merumuskan masalah dan strategi penyelesaian masalahnya. Yang kelima, ada kompetensi etika. Merupakan bagian yang sangat penting dan sekarang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Yang terakhir, ada kompetensi memotivasi diri. Hal ini menjadi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan berorganisasi karena memiliki pengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Nah, maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui kepemimpinan yang efektif menurut Profesor Dr. Haji Soebagod Sastrodiningrat dalam bukunya yang berjudul Civitas Lecta Manajemen dan Kepemimpinan, terutama kepemimpinan dalam manajemen pemerintah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan merupakan suatu tindakan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, mampu berkomunikasi secara jelas sebagai tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan hasil yang baik. Saat sekarang ini, kepemimpinan menitik beratkan pada kemampuan pemimpin untuk berpartisipasi dengan lingkungannya dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Secara garis besar, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu energi secara fisik dan mental, keahlian teknis, keahlian teaching skill, kemampuan berkomunikasi, kestabilan emosional, human relationship, dan kemampuan untuk memotivasi anggotanya. Pemimpin yang efektif pada masa sekarang ini adalah pemimpin yang tidak hanya mampu berorientasi terhadap tugasnya sebagai pemimpin, namun mampu juga berorientasi kepada hubungan manusia, yaitu mampu memotivasi, bekerja sama dan bergaul serta mensejahterakan anggotanya. Sekian pemaparan materi tentang kepemimpinan yang efektif dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.